Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu pertama masa Prapaskah berdasarkan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 13. Tema renungan perihal godaan. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu malam, seorang perempuan muda berhenti di depan sebuah hotel sederhana dan hendak menginap di situ. Namun ketika ia masuk, ternyata semua kamar sudah penuh. Minta maaf Nona, semua kamar di hotel ini sudah terisi. Engkau lihat pria di sana itu? Dia adalah orang terakhir yang bisa kami terima pada malam ini, kata penerima tamu pada hotel itu. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu langsung mendekati pria yang sedang membuka pintu kamarnya. Serta merta ia berkata, "Tuan, oleh karena Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda, kita tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal kita, apakah boleh saya tidur di kamar Anda sekalipun cuma di lantai?" Pria itu melihat keliling dan berkata, "Ya, karena saya tidak mengenal Anda, Anda tidak mengenal saya, kita tidak mengenal mereka, dan mereka tidak mengenal kita, maka tidak ada salahnya kalau Anda menginap di kamar saya." Kemudian keduanya memasuki kamar. Laki-laki itu segera memberikan selimut kepada perempuan itu, dan perempuan itu langsung berbaring di lantai. Lama-kelamaan, dia merasa lantai itu terlalu keras. Karena itu, perlahan-lahan dia merangkak ke tempat tidur dan sekali lagi berkata, "Tuan, oleh karena Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda, mereka tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal mereka, apakah boleh saya tidur bersama Anda di tempat tidur ini?" "Baiklah," jawab pria itu. Setelah itu, wanita itu terus mendekatkan dirinya kepada pria itu. Kemudian dia berkata lagi, "Tuan, karena Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda, kita tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal kita, maka apakah boleh kita berpesta dan sedikit bersenang-senang di sini?" Laki-laki itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Dengar Nona, saya tidak mengenal Anda dan Anda tidak mengenal saya. Kita tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal kita. Maka siapakah yang akan kita undang ke pesta itu?" Wanita itu kecewa dan kemudian meninggalkan pria tersebut. Saudara-saudari terkasih, laki-laki itu berhasil mengatasi cobaan yang dilancarkan oleh seorang perempuan yang tidak dikenal. Godaan memang bisa terjadi pada siapa saja. Yesus sendiri pun pernah digoda di padang gurun oleh setan. Dalam Injil hari ini, khususnya ayat 12-13, diceritakan bahwa Yesus dicobai atau digodai oleh iblis. Secara kronologis, berdasarkan urutan peristiwanya, setelah Yesus memberikan dirinya dibaptis, dia dipimpin oleh Roh ke padang gurun, yang kemungkinan besar adalah padang gurun di Yudea. Mengapa Yesus dibimbing oleh Roh ke padang gurun? Mungkin alasannya adalah supaya dia dicobai oleh iblis, dan pencobaan itu berlangsung selama 40 hari. Yesus yang penuh dengan Roh Allah itu dicobai oleh iblis. Kesetiaannya kepada Allah dan perutusannya harus diuji. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti, untuk menjatuhkan diri dari bubungan atap, dan untuk sujud menyembah iblis, maka
Di dalam Injil Markus yang dibacakan pada hari ini, tidak dikatakan Yesus digoda dalam hal apa. Di sana hanya disebutkan bahwa dia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, tetapi tidak terjadi apa-apa dengan dia. Saudara-saudari terkasih, kalau Yesus yang adalah Tuhan pernah dicobai, betapa pula kita manusia yang lemah ini. Tetapi sebagaimana Yesus berhasil mengatasi cobaan-cobaan itu, karena dia percaya bahwa Bapanya tidak mungkin akan menelantarkan dia. Demikian pun kita akan berhasil mengatasi pencobaan-pencobaan di dalam hidup, kalau kita selalu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan bantuannya. Tuhan memberkati kita. Amin.